Dalam sholat jamaah, makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah atau tidak? Bukankah ketika Al-Quran dibacakan kita harus diam dan mendengarkan? Dan bukankah makmum yang mendapati rukuknya imam berarti dia mendapatkan satu rakaat? Dengan kata lain, Fatihahnya dibacakan oleh imam. Begini, jumhur ulama bersepakat bahwasanya Al-Fatihah itu adalah salah satu kewajiban di dalam sholat. Perbedaan jumhur dengan mazhab Hanafi hanya pada status rukun Al-Fatihah. Menurut keterangan guru kami, Dr. Mahmud Abu Sayyid, Al-Fatihah di dalam mazhab Hanafi bukan rukun, akan tetapi membacanya tetap wajib. Ala kulli hal, Al-Fatihah itu wajib, baik bagi orang yang sholat munfarid maupun orang yang sholat berjamaah. Baik bagi imam maupun bagi makmum. Ini karena keumuman hadis Nabi SAW, La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tiada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab. Bahkan Al-Farisi pernah membantah Abu Hurairah terkait hal ini. Abu Hurairah kemudian balik membentak beliau. Wailak ya Farisi, iqra' fi nafsik. Celaka kamu Farisi, baca saja untuk dirimu. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 204? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik dan diamlah kamu. Ayat ini sifatnya masih umum. Entah pembacaan Al-Quran itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Entah perintahnya itu jazim atau ghairu jazim. Sedangkan dalil-dalil hadis yang lain sifatnya spesifik untuk sholat makmum di belakang imam. Bahkan hardikan Abu Hurairah kepada Al-Farisi itu cukup menjadi landasan bahwasanya perintah di dalam hadis tersebut sifatnya jazim. Maka dalil yang spesifik tentu lebih didahulukan dalam beramal daripada dalil yang sifatnya masih umum. Ada lagi mungkin yang akan memberikan bantahan bahwasanya masbuk tetap sah sholatnya meskipun ia tidak membaca Al-Fatihah. Memang dahulu ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau masuk ke dalam masjid mendapati Nabi SAW telah ruku. Beliau pun ruku di pintu masjid. Setelah itu beliau berjalan perlahan-lahan untuk bergabung bersama saf. Setelah sholat, Nabi SAW bersabda kepada beliau, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah tambah semangatmu dan jangan kamu ulangi. Tapi ini wajar, karena memang rakaat itu asal katanya sama dengan ruku. Sehingga jika makmum mendapati imam sedang ruku, dia mendapatkan satu rakaat. Akan tetapi jangan kita lupakan bahwasanya hadis ini bicara tentang masbuk, bukan bicara tentang orang yang sudah sholat dari awal bersama imam. Makmum diberi keringanan untuk membaca surat Al-Fatihah, ya wajar. Karena at-taklif bima la yutaqu muhal. Taklif dengan sesuatu yang tidak dapat dijalankan adalah mustahil dalam syariat. Namun bagaimana dengan orang yang sudah sholat bersama imam dari awal, punya waktu cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, akan tetapi tidak membacanya? Berarti ia telah meninggalkan kewajiban tanpa uzur. Dan kalau kita kembalikan kepada mazhab jumhur, otomatis sholatnya menjadi tidak sah. Nah, jika kita sudah sepakat bahwasanya makmum juga wajib membaca Al-Fatihah, kapan sebaiknya dia membaca Al-Fatihah? Makmum bisa membaca Al-Fatihah setelah ia mengaminkan bacaan imam, dan ini yang terbaik. Ia juga bisa membaca Al-Fatihah selang satu ayat setelah imam. Misalkan ketika imam membaca Bismillah, ia diam. Ketika imam membaca Alhamdulillah, barulah ia mulai membaca surat Al-Fatihah. Seandainya ia memakai cara ini, maka lafaz amin tidak memutus mualah dalam pembacaan surat Al-Fatihahnya. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Bajuri. Mendahului imam hukumnya haram. Membersamai imam dalam rukun hukumnya makruh. Yang baik adalah imam bergerak terlebih dahulu, baru kemudian kita ikuti. Karena Nabi SAW bersabda, Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Terakhir, ini memang adalah masalah khilafiyah, akan tetapi setiap mufti hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang sesuai dengan zonnya. Maka jangan tutup bab khilafiyah dan jangan pernah menyalah-nyalahkan perkara yang mukhtalaf fih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.